Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan bahas apa yang terjadi setelah 500 km Nike Vaporfly yang ketiga. Saksikan berikut ini. Nike Vaporfly yang ketiga setelah 500 km ini yang saya rasakan. Jadi saya bisa menikmati Nike Vaporfly yang ketiga ini setelah KM 200 up, itu baru saya bisa menikmatinya, begitu ya. Seperti di video-video yang sebelumnya, jadi Nike Vaporfly yang ketiga membuat beberapa bagian kaki saya menjadi sakit. Tapi setelah 200 km saya cukup nyaman dengan Nike Vaporfly yang ketiga. Dan apa yang terjadi setelah Nike Vaporfly yang ketiga ini saya pakai 500 km, saksikan berikut ini. Pertama-tama, Nike Vaporfly yang ketiga ini setelah saya pakai 500 km, tali bagian upper menurut saya sangat-sangat bisa ditolerir. Setelah 500 km, khusus warna ini sepertinya agak kusam gitu ya. Ya karena warna ini cenderung ke memang warnanya seperti ini. Jadi ini sudah saya cuci bersih, tapi warnanya masih belum berubah. Tapi untuk keawetan Nike Vaporfly yang ketiga ini bagian upper, saya melihat cukup bagus lah. Apalagi bagian upper ini saya melihat cukup kokoh. Jadi hampir tidak ada kendala di bagian uppernya. Untuk tali saya melihat bahwa talinya ini sangat-sangat bagus. Tapi my feel, menurut perasaan saya, pendapat saya, agak kurang panjang sebenarnya Nike membentuk tali di Nike Vaporfly yang ketiga ini, karena saya menalikan tali sepatunya ini seperti pada video yang sebelumnya, saya harus menyilang memakai lubang yang paling akhir begitu ya, seperti pada video ini. Dan itu membuat saya merasa talinya agak sedikit kurang panjang, itu yang saya rasakan. Tapi secara fisik bagian upper masih cukup oke. Kita lihat bagian sole-nya bagaimana, bagian bawahnya bagaimana. Bagian midsole ya masih oke. Menurut saya tidak perlu kita bahas, mungkin bisa dilihat pada detail video. Bagian bawahnya seperti ini. Jadi ya menurut saya untuk 500 km sangat-sangat realistis dan sangat-sangat masuk di akal begitu. Termasuk kategori sepatu yang cukup awet dengan plat karbon, sepatu ini cukup awet. Untuk bonsinya bagaimana setelah after 500 km? Bonsinya bagaimana? Masih bonsi dan masih nyaman sekali. Jadi menurut saya sepatu ini bisa dipakai mungkin lebih dari 700 km, saya kira masih cukup baik. Untuk bagian insole-nya bagaimana? Bagian dalamnya, wah ini bagian dalamnya ya, nanti bisa di shoot di detail video. Untuk bagian dalamnya menurut saya sangat sempurna sekali. Jadi tidak ada lem yang mengelupas begitu ya. Jadi insole-nya cukup bagus sekali. Dan perlu diketahui ada beberapa video yang saya lihat atau ada beberapa pertanyaan di komen juga yang masuk begitu ya. Mereka merasa sepatu yang Vaporfly yang ketiga ini insole-nya dilepas lalu dia diganti dengan insole yang lain. Menurut saya sangat-sangat tidak recommended untuk mengganti insole dengan merek apapun ataupun sekalipun itu merek yang lebih mahal. Jadi untuk insole sebaiknya nggak usah kita lepas atau kita kelupas dari lemnya, karena insole-nya ini cukup awet. Untuk satu lagi, untuk insole-nya, karena ini bukan merupakan cat atau bagian karet begitu yang mudah mengelupas, insole-nya menurut saya cukup baik. Terlihat tulisan V strip F masih tampak di dalam sepatu ini. Saya kira begitu. Untuk bagian busa bagian belakang setelah 500 km, wah hampir tidak ada kendala sama sekali. Bagian busa tidak membuat kempot
mengempis, begitu bahasa Indonesianya. Bagian busanya masih cukup oke, relatif tebal, like me, begitu bagian baru. Untuk sekali lagi bagian upper saya mau bahas, bagian upper bagian belakang selama pemakaiannya benar ya, tidak diinjak, lalu pakai pada saat Anda melepas sepatu tidak diinjak belakangnya, tapi melepas dengan kedua tangan begitu ya. Sepatu ini awet dan tidak ada busa yang terkelupas atau cuil begitu ya. Ya, saya mengelupasnya dengan dua tangan setelah mengendorkan tali sepatu tentunya. Untuk bagian belakang menurut saya masih sangat normal sekali. Bagian lower, depan, karbon flat masih cukup oke. Untuk kondisi karet masih sangat bagus. Satu hal lagi, sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini jauh sekali dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua untuk daya tahan atau durability. Sampai saat ini saya masih menggunakan sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini untuk speed run begitu ya, untuk tempo, untuk interval run, dan masih sangat nyaman. Hampir tidak ada kendala, baik untuk di tanah liat begitu ya, di trek yang belum memakai karet. Sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini masih cukup nyaman sekali. Sekali lagi, seperti pada video saya yang sebelumnya, saya juga pernah bahas bahwa Nike Vaporfly yang ketiga ini tidak cocok untuk isiran. Jadi kalau isiran sepertinya kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena ini harganya tidak murah dan bonsinya tidak terasa pada saat kita gunakan untuk isiran. Sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini sangat bisa kita rasakan bonsinya pada saat kita menggunakan untuk tempo run ataupun untuk long run dengan pace target, pace untuk race pace begitu ya, untuk target kita saat kita lomba. Jadi kalau tidak dibuat speed, sepatu ini sepertinya mubazir. Itu menurut saya. Sekali lagi, untuk durability, keawetan lemnya, wow, sangat signifikan sekali. Hampir tidak ada kendala untuk bagian lem setelah 500 km, berbeda sekali dengan pendahulunya. Ini sepatu setelah 500 km belum pernah menyentuh lem tambahan. Kalau ditanya apakah ada perbedaan fisik antara 500 km dengan saat ini, tentunya sedikit perbedaan menurut saya, dan itu masih wajar karena pemakaian kilometer yang setelah 500 km menurut saya ya berkurang fisik di bagian bawah cukup luar biasa lah. Dan menurut saya mungkin 1000 km sepatu ini masih bisa bertahan dan bisa dipakai. Bagian lain yang apa ya, yang cukup berbeda di bagian lain ini ya, mungkin ini model berlari saya yang kurang tepat, ada sedikit mengelupas di sini. Juga di bagian sisi saya yang satunya. Saya kira setiap orang berbeda-beda cirian pemakai gapisan sepatunya. Ada lagi yang cukup mungkin menjadi perhatian ya, seperti ini, tapi menurut saya wajar. 500 km saya pernah lari di pasir, saya pernah lari di jalan raya cukup lama, long run, ataupun di tempat-tempat paving. Sepatu ini menurut saya sangat nyaman. Kesimpulannya adalah bahwa sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini sangat-sangat awet, berbeda dengan pendahulunya Nike Vaporfly yang kedua. Jadi di luar ekspektasi saya, Nike Vaporfly yang ketiga ini bisa seawet ini dan senyaman ini. Saya sangat cocok. Kalau ditanya dalam sekarang ini, saya ditanya sepatu apa ya yang cocok untuk marathon pace saya begitu ya, saya akan jawab Nike Vaporfly yang ketiga, favorit saya pada saat ini untuk lari di race marathon. Yang berikutnya tentang kesimpulan Nike Vaporfly yang ketiga ini adalah bahwa Nike Vaporfly yang ketiga ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berbeda dari pendahulunya, baik untuk
durability, baik untuk lemnya, baik untuk kekokohan uppernya, begitu dia sangat berbeda sekali dengan pendahulunya. Satu hal lagi yang perlu ditekankan bahwa review kali ini bukan untuk menjelekkan merek tertentu ataupun titipan dari brand tertentu atau saya mendapat endorsement dari merek tertentu. Tidak, ini review hanya pendapat saya yang jujur karena sekali lagi ini hobi saya untuk berlari maraton. Sekali lagi ini review jujur tanpa titipan dari merek apapun. Dan tak ketinggalan, jika engkau suka untuk video ini silahkan like, subscribe, dan komen, dan bisa dibagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Tetap semangat dan salam sukses selalu.